penanya kedua, kami persilakan kepada rekan media. Boleh. Ya, bisa kita saksikan terkini Kemenkeu, Kementerian Keuangan dan Bea Cukai mengumumkan hasil penindakan puluhan kontainer pakaian bekas impor. Kita kasih simak pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berikut ini. Untuk pertanyaannya, barang bekas ini yang pasti bahwa jalur masuknya adalah dari Kalimantan. Kalau dilihat dari jalur masuknya Kalimantan tentu dikumpulkan di di perbatasan secara bertahap dimasukkan ke wilayah Indonesia. Nah, pintu masuk di perbatasan yang pasti negara tetangga kita adalah sebagai pintu masuknya. Asal barang ini bisa dari mana saja, apakah itu dari Korea atau dari Cina dan lain sebagainya. Demikian. Baik, kami persilakan kepada penanya terakhir. Boleh? Ya. Ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya Cita dari Warta Ekonomi. Mau tanya aja Pak, kan ini tuh banyak ya balpresnya. Ini termasuk pakaian bekas. Terus bagaimana cara Bea Cukai mengidentifikasi karena ini barang yang tertutup gitu untuk membedakan barang yang memang barang bekas atau barang baru yang masuk. Sebelumnya juga kan Pak Purbaya bilang kalau Bea Cukai itu kan mau pakai AI untuk kinerja. Nah itu apakah balpres ini sudah ada implementasinya untuk membedakan barang baru dan barang bekas? Dan tadi juga kan bekerja sama dengan perusahaan shipping gitu. Nah itu koordinasinya seperti apa di luar negeri ini? Oh ya Pak, sama tadi belum dijelasin kerugiannya berapa ya buat negara. Terima kasih. Justru itu Mbak, pertama pendeteksian pertama ini adalah melalui scanner di pelabuhan sini yang dilengkapi dengan sistem AI. Jadi ada indikasi bahwa ini sama dengan bentuknya sama dengan barang balpres sebelumnya yang pernah ketemu. Jadi begitu polanya sama, muncullah tuh lampu merah kira-kira tung baru diperiksa. Nah dari situ kelihatan sekian isinya begini balpres, kemudian dibuka yang lain dibuka semua di kapal itu. Jadi kita udah menerapkan pakai AI. Kalau enggak udah lolos ini kira-kira. Ya, mau lihat bisa nggak? Ada di kantor. Dulu pernah kita kasih lihat waktu Surabaya ya, kira-kira begitu. Dulu kan ngelihat pakai mata telanjang, sekarang udah lebih canggih. Ada sistem deteksi juga, begitu deteksi mirip, udah ngasih tahu. Jadi double pengawasan mata telanjang orang ahli kita yang udah terlatih dengan AI, jadi lebih cepat terdeteksinya. Jadi ke depan akan lebih banyak barang-barang nih seperti ini yang terdeteksi. Kerugian negara saya pikir tadi sudah dibilang berapa? 37 nilainya sama. Itu nilainya barangnya. Nilainya 37 ada tadi ya datanya. Kerugiannya ada berapa? Kita ada nilai barangnya tapi ada kerugiannya tadi saya lihat di angka ini ya tadi. Oh gini ya, potensi nilai kerugian negara tidak dapat dihitung secara potensi penerimaan baik secara bea masuk dan atau PDRI karena merupakan barang yang dilarang untuk diimpor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025. Namun terdapat kerugian imaterial seperti peredaran balpres dapat menurunkan citra bangsa di mata dunia karena dianggap tidak mampu mengelola produk dalam negerinya sendiri dan mau menerima barang bekas dari negara lain. Kalau Anda lihat barangnya ini kan jelek, nggak sebagus yang dulu yang kita lihat kan. Ini mungkin sumbernya dari negara yang nggak jauh dari kita, negara berkembang atau negara yang tidak terlalu maju. Saya nggak ngerti kalau begini masih bisa laku ya. Mungkin ini yang jelek yang dikeluarkan, yang bagus ada mungkin. Kemudian yang lain adalah dapat menjadi sarana masuknya penyakit yang berasal dari virus dan bakteri yang terdapat pada pakaian bekas tersebut. Kemudian ini bisa mengganggu industri tekstil dalam negeri dan hilangnya pasar untuk pakaian hasil produksi lokal.
Jadi seperti itu kerugiannya. Yang kita tahu adalah nilai barang ini 37 tambah 4 miliar rupiah nilai barang ini dikirakan di pasar, kira-kira begitu. Baca lagi. Baik. Koordinasi kan selama ini masih internal antara kita, polisi, TNI AL, BAIS, belum dengan di luar negeri sana. Tapi begitu ketahuan, saya pikir sih begini, sekali ketahuan dan dihukum siapa semua yang terlibat dalam jaringan tadi, pasti akan aktivitasnya akan menurun dengan signifikan. Dan kita juga tahu nanti di sananya siapa, di luar negeri siapa. Kalau kita deteksi betul, nanti kita akan kerjasama dengan port luar negeri juga, custom luar negeri juga. Tapi sekarang belum terlalu kelihatan karena kami masih dalam proses pendeteksian lebih dalam. Baik. Mungkin tambahan ya, bahwa barang-barang ini tidak langsung diimpor dari daerah negara asal, tetapi impor melalui transit. Seperti tadi saya sampaikan bahwa Balpres ini dilakukan lewat perbatasan, ya. Melalui perbatasan ini sedikit demi sedikit dikumpulkan, terbukti kita bisa mendapatkan gudang penimbunannya. Nah, dari gudang penimbunan itu diangkut melalui kapal dengan sistem domestik, sehingga ini dianggap bahwa ini adalah antar pulau. Tetapi kalau dilihat tidak mungkin ada barang ataupun Balpres ini yang diperdagangkan di dalam negeri ataupun dalam bentuk Balpres seperti ini. Demikian. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaan yang telah disampaikan. Tambahan sedikit mungkin. Baik. Ini teman-teman pasti bertanya, ini barang ini mau diapain terusnya, dilempar ke pasar apa enggak? Dulu kita pernah diskusi sama industri bilang bisa dimanfaatkan. Tapi ketika kita tawarkan dan kita proses, mereka bilang mereka nggak mampu. Jadi saya pikir ini kan kita musnahkan saja ya Pak ya. Kemenkeu akan menyiapkan dana untuk musnahkan ini, termasuk yang di pelabuhan yang lain yang sudah bertahun-tahun tidak dimusnahkan. Tambahan lagi, ini kan Balpresnya baju. Dari 43 itu ada bukan baju juga rupanya, ada motor ya Pak ya, ada yang lain-lain, motor pretelan gitu. Tadinya saya pikir dirapin aja dirakit, siapa tahu ada Harley saya bisa beli. Tapi karena masih nggak boleh sama istri ya saya nggak jadilah. Oke, itu tambahannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami cukupkan untuk sesi. Pak Menteri bercanda itu sebenarnya ya. Jadi motor-motor yang dirakit tidak mungkin beredar di masyarakat karena itu tetap saja terlarang. Jadi ini joke-nya Pak Menteri supaya suasana nggak tegang ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.